Tidak terima rekannya ditangkap, warga serang Polres Mesuji. Petugas Polda Lampung ringkus komplotan pencuri mobil. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Pemirsa, peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Pringsewu akan mengawali Cekal akhir pekan kali ini. Saya Iron Marwah, inilah Cekal akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas terikat di rumahnya di Jalan Satria, lingkungan 3 Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu. Saat ditemukan, mata ibu 3 anak ini tertutup pita merah, serta mulutnya disumpal. Kuat dugaan korban dibunuh. Warga RT 6 lingkungan 3 Kelurahan Pringsewu Barat pagi kemarin dihebohkan dengan peristiwa tewasnya salah satu warga mereka, Siti Musafiroh. Korban ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat, mata tertutup pita merah, serta mulut disumpal. Warga 48 tahun ini diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad korban pertama kali ditemukan pembantunya, Fatimah. Menurut Fatimah, pagi itu dirinya hendak bertanya soal masakan pada korban. Karena pintu tidak dibuka, Fatimah langsung masuk ke rumah korban. Namun betapa kagetnya Fatimah begitu melihat majikan yang tak bernyawa dengan kondisi terlentang di lantai dekat pintu. Kedua tangan korban terikat ke belakang, mata ditutup pita merah dan mulut disumpal. Selain menemukan korban tak bernyawa, Fatimah juga menjumpai kamar dan lemari pakaian korban juga terlihat berantakan. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Petugas kepolisian yang telah mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi yang langsung meninjau tempat kejadian mengaku belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Ya penyelidikan dulu. Karena ini kan matinya tidak wajar. Sekitar jam berapa itu? Indikasinya meninggal sudah berapa lama Pak dari sini? Ada luka-luka nggak Pak? Ya, ada sih lukanya. Cuma ya nantilah lebih setelah hitam di atas putih baru. Yang jelas matinya tidak wajar. Kita lakukan penyelidikan. Kakak kandung korban Zen mengaku mendapatkan kabar dari saudaranya. Zen meminta pihak kepolisian bisa menemukan pelaku yang menghabisi nyawa adik kandungnya. Kalau memang ini Pembantunya kan pembantunya nggak ngerti. Tapi memang ada pembantu ya. Ada. Tidak nginep ya, perempuan. Itu yang nemuin mereka. Sementara petugas Dinas Kesehatan Pringsewu yang melakukan pemeriksaan juga belum bisa memberikan informasi detail penyebab kematian. Namun petugas medis menemukan luka di bagian kepala korban serta bekas jeratan tali di leher korban. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, kematian Iroh meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan tetangganya. Karena itu kedatangan jasad Iroh seusai menjalani otopsi di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung disambut isak tangis keluarga. Pihak keluarga tidak terima atas kematian Iroh yang penuh dengan ketidakwajaran ini. Sekitar pukul 15.45 WIB, Selasa kemarin jasad Siti Musfairoh alias Iroh 48 tahun tiba kembali di rumah di Jalan Satria, lingkungan 3 Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu, setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Kedatangan jasad Iroh ini disambut isak tangis keluarga dan warga sekitar tempat tinggal korban semasih hidup. Mereka seolah tidak percaya ibu 3 anak ini pergi dengan tragis. Yuni, salah seorang tetangga korban, mengaku semasa hidup almarhumah sangat ramah dan baik, serta tidak memiliki musuh. Korban baru 4 hari tinggal di komplek rumah orang tuanya di Pringsewu Barat. Sementara Wanto, kerabat Iroh, mengatakan almarhumah merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dari pasangan almarhum Haji Abbas Sidik dan Hajah Sofia. Dalam keluarga, Iroh dikenal ramah dan baik kepada semua orang. Wanto berharap kasus tewasnya Iroh segera terungkap. Keluarga meyakini Iroh sengaja dibunuh. Kepada polisi, Wanto berharap dapat segera menemukan pelakunya. Apa simpatis itu ya, sebagai kerabat itu? Ya baik selama ini ya.
Almarhumah baik, bergaulnya bagus, nggak ada masalah di masyarakat juga. Ya mudah-mudahan permasalahan kasus ini cepat terungkap. Dalam hal ini pihak polisi saya yakin sudah bekerja keras, mereka sudah full ekstra waktu, ekstra tenaga, mencurahkan tenaga pikiran untuk segera mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan harapan masyarakat Pringsewu pada umumnya dan keluarga pada khususnya, kasus ini segera terungkap dan pelakunya segera tertangkap. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Sampai tadi sekitar jam 3:30. Ya, untuk mengungkap kasus kematian Siti Musafiroh alias Iroh, 48 tahun, warga Jalan Satria lingkungan 3 Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu. Polisi melakukan penyelidikan hingga ke pasar, tempat Iroh selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kasus kematian Siti Musfairoh alias Iroh, 48 tahun, warga Jalan Satria lingkungan 3 Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu, hingga kini belum terungkap. Petugas kepolisian Pringsewu secara intensif melakukan penyelidikan. Kapolres Tanggamus AKBP Dedi Supriyadi mengaku anggotanya masih terus melakukan penyelidikan meskipun pihaknya kesulitan mencari tahu orang terakhir yang bertemu dengan korban. Menurut Dedi, penyelidikan tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang dekat sama korban. Penyelidikan juga dilakukan di pasar tradisional Pringsewu, tempat korban selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kapolres juga belum bisa memastikan beberapa jumlah uang korban yang hilang karena tidak ada saksi atau keluarga korban yang mengetahui jumlah uang korban yang disimpan di rumahnya. Meski begitu, Dedi meyakinkan bahwa kepolisian akan terus menyelidiki kasus kematian Iroh. Hanya saja kepolisian minta bersabar karena penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu. Bahkan dari hasil otopsi petugas Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, belum juga dapat kepastian penyebab kematian Iroh. Petugas hanya menyebutkan Iroh tewas dengan tidak wajar. Di tubuhnya banyak ditemukan ketidakwajaran seperti adanya bekas jeratan di leher, serta kedua belah telinga korban mengeluarkan darah. Kuat dugaan korban sengaja dibunuh. Dari Bandar Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, selain soal kasus tewasnya ibu rumah tangga di Pringsewu, pekan ini peristiwa kriminal juga diwarnai kasus penyerangan Polres Mesuji oleh warga setempat. Tunggu informasinya setelah yang mau lewat ini. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun
Tidak terima rekannya ditangkap, ratusan warga Sri Tanjung Mesuji bersenjatakan senjata tajam menyerang Mapolres Mesuji. Aparat terpaksa bertindak tegas. Sejumlah warga yang berbuat anarkis langsung diamankan. Termisah, keributan antara warga Sri Tanjung Mesuji dengan petugas Polres Mesuji ini terjadi di Simpang Pematang Mesuji, tepatnya di kilometer 180 yang lintas timur Sumatera. Keributan terjadi berawal dari aksi warga Sri Tanjung yang mendatangi Mapolres Mesuji untuk meminta petugas membebaskan rekan mereka yang ditangkap petugas Rabu lalu atas tuduhan pencurian buah sawit. Warga beranggapan warga mereka yang ditangkap tidak bersalah. Sejumlah warga yang ditangkap melengkapi diri dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, warga juga memblokir jalan lintas timur menggunakan 2 truk Volt diesel. Khawatir terjadi sesuatu, petugas kemudian berusaha mengamankan warga yang menggunakan senjata tajam. Namun usaha ini mendapatkan perlawanan warga. Petugas kemudian mengeluarkan tembakan ke udara sambil terus mengamankan warga dan barang bukti berupa senjata tajam samurai, bambu runcing, dan golok. Polisi juga menyita 1 unit mobil truk Volt diesel yang diduga digunakan untuk menampung buah sawit hasil curian. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Selain penyerangan, kasus pemerkosaan di Lampung Utara juga menjadi informasi pilihan cekal akhir pekan ini. Iya, gara-gara sering menonton adegan mesum di video porno, 2 anak baru gede di Lampung Utara nekat menggilir gadis di bawah umur yang tak lain rekan satu kampung mereka sendiri. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Lampung Utara. Kasus pemerkosaan kembali terjadi di Lampung Utara. Kali ini, seorang anak di bawah umur, sebut saja Bunga, diperkosa 2 orang anak baru gede atau APG, berinisial AA 16 tahun dan AD 17 tahun. Rabu pagi kemarin, kedua tersangka yang tinggal di satu kampung dengan korban digiring ke kantor polisi Lampung Utara. Kedua buruh tani upahan ini ditangkap di kediamannya masing-masing. Di hadapan penyidik perlindungan anak dan perempuan Polres Lampung Utara, tersangka AA mengaku Bunga dirudu paksanya bersama Ade di sebuah kebun singkong milik masyarakat tak jauh dari kampung mereka 3 hari lalu. Mulanya korban yang saat itu berada di pasar meminta AA menjemputnya pulang. AA kemudian mengajak Ade menyusul korban. Dalam perjalanan, kedua tersangka yang sering menonton video mesum bersama ini membelokkan sepeda motor ke arah berbeda. Saat itu menurut kedua tersangka, Bunga ingin melayani nafsu bejat mereka. Apalagi malam sebelumnya Bunga dan tersangka AA telah bersetubuh di belakang rumahnya. Sebelum kamu lakukan dengan rekanmu, sebelumnya udah
Udah malam itu, Pak. Memang hubunganmu dengan korban itu apa? Pacaran? Pacaran, Pak. Pacaran? Masih satu kampung? Iya, Pak. Masih satu kampung? Ya. Kenapa kok sampai niat kayak gitu? Kenapa sering nonton apa? Sering nonton atau apa seperti apa? Iya, Pak, sering lihat, Pak. Sering lihat apa? Di HP. Oh, sering nonton film-film porno gitu? Iya. Kasus ini baru terungkap setelah sehari kemudian, setelah keluarga mencurigai Bunga tidak pulang hingga sore hari. Korban saat ini belum bisa ditemui karena masih dalam kondisi trauma. Kasus ini sudah ditangani Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, jejaring sosial Facebook seyogyanya digunakan untuk silaturahmi. Tapi salah seorang warga Bandar Lampung justru menggunakan Facebook untuk memeras. Modusnya, tersangka menuding korban telah berselingkuh dengan istrinya. Korban dimintai uang damai hingga jutaan rupiah. Kini kasusnya ditangani Satuan Reskrim Polsek Kedaton. Ini ya. Toto sudah itu aja. Iya, Toto itu. Polisi menggelandang 3 pelaku pemerasan yang menggunakan jejaring sosial Facebook. Mereka adalah Henry, 31 tahun, warga Jalan Untung Surapati, Gang Sepakat, Kampung Baru, Labuan Ratu. Lalu Rudi Darmawan, 30 tahun, warga Jalan Anggrek, Labuan Dalam, Tanjung Senang. Dan Abu Zaki, 35 tahun, warga Jalan Bumi Manti, Kampung Baru, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Ini tidur di Hotel Prodeo, Polsekta Kedaton, Bandar Lampung. Modus ketiga tersangka dengan memajang foto wanita cantik di Facebook. Henry, salah satu pelaku yang mengaku wanita cantik, pemilik akun Facebook, berkenalan dengan korban Sugianto. Setelah 1 bulan berkenalan dengan korban, Rabu 14 Januari lalu, tersangka mengajak korban bertemu di depan kantor camat Labuan Ratu, Bandar Lampung. Tiba di lokasi, ketiga pelaku langsung menuduh korban telah selingkuh dengan istrinya. Dengan dalih itu, ketiga tersangka kemudian meminta uang 2 juta rupiah. Karena uang tidak mencukupi, para tersangka kemudian merampas sepeda motor dan 1 unit handphone korban dengan dalih uang damai. Kepada polisi, tersangka Henry yang tak lain sebagai otak pemerasan mengaku baru sekali melakukan pemerasan. Perbuatan itu dilakukan karena istrinya sering digoda oleh seorang lewat jejaring sosial. Pertama foto istri, Pak. Itu saya ganti, Pak, foto orang lain, Pak. Cantik kan? Ya, untuk kebutuhan hari-hari ya? Ya juga, Pak. Untuk apa? Untuk bayar utang? Untuk bayar utang? Sudah berapa kali, Hendri? Sekali, Pak. Kapolsek Kedaton Kompol Sukandar mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari laporan korban. Berbekal laporan itu, petugas kemudian meringkus ketiga tersangka di kediaman mereka masing-masing. Melalui perkenalan di Facebook yang dilanjut chatting melalui BBM. Jadi antara korban dengan pelapor ini dengan pelaku pertamanya kenalan. Bersama tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan HP milik korban. Ketiga tersangka bakal dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, penangkapan pencuri mobil dan pelaku begal menyerahkan diri akan menjadi informasi di akhir pekan kali ini. Maniskan rasa, gula cair Rose, segarkan suasana, gula cair Rose, gula cair Rose, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, aroma buah asli, gula cair Rose, gula cair Rose, lebih terasa manisnya. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Untuk menghasilkan kue tradisional yang terbaik, saya pasti hanya menggunakan tepung beras dan tepung ketan Rose Brand. Tepungnya lebih kering, lebih halus, lebih putih, dan higienis. Hasil kuenya lebih kenyal dan lebih tahan lama. Untuk tepung beras dan tepung ketan, tidak ada pilihan lain, kecuali Rose Brand. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Beras Rose Brand.
Kepolisian daerah Lampung meringkus 3 pelaku spesialis pencurian mobil. Para pelaku ini kerap beraksi di jalur lintas tengah dan Bandar Lampung. Dari penangkapan itu, polisi menyita 3 unit mobil, 1 BPKB dan STNK palsu sebagai barang bukti. Tanya Bang. Ketiga pelaku spesialis pencurian mobil yang ditangkap ini adalah Hariman warga Bekri, Lampung Tengah, kemudian Erwin Sudirman warga Tanjung Senang, Bandar Lampung, dan seorang penadah yakni Ramlan warga Metro. Ketiga tersangka diringkus di rumahnya masing-masing pada Senin dan Selasa lalu. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit mobil, yakni 1 unit pick-up warna putih dan 1 unit carry minibus warna hitam, dan 1 unit mobil Toyota Avanza. Selain menyita mobil, petugas Polda Lampung juga menyita 1 set BPKB dan STNK palsu. Dari hasil pemeriksaan, Hariman CS sudah 9 kali melakukan pencurian di wilayah Bandar Lampung, antara lain Kedaton, Teluk Betung Selatan, Sukarame, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang. Modus yang digunakan para pelaku yakni dengan cara mengintai kendaraan roda 4 yang sedang berparkir pada malam hari, terutama di jalur lintas tengah Sumatera dan Bandar Lampung. Para pelaku mengawali aksinya dengan cara merusak pintu dan kunci kontak mobil. Kemudian mesin dihidupkan dengan kunci letter T. Jadi sudah kami interogasi, mereka kenapa memilih mobil itu? Yang pertama, mobil tersebut istilahnya keamanannya sangat-sangat kurang dari pemilik. Kemudian untuk penjualannya mudah, ya, karena sangat diperlukan cepat laris. Jadi 2 itu sasaran mereka, karena kalau mobil yang bagus menurut mereka susah, dapatnya susah, jualnya susah. Saat ini polisi masih mengembangkan penangkapan ketiga tersangka karena diduga masih ada tersangka lain yang belum tertangkap. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Untuk kedua kalinya Polres Lampung Tengah menerima pelaku begal yang menyerahkan diri. Kali ini kedua pelaku begal, Adam dan Heri, yang biasa beroperasi di Jalan Gunung Sugih, Kampung Buyut, Kota Gajah, Lampung Tengah, menyerahkan diri dengan diantar kepala kampung dan anggota DPRD Lampung Tengah. Ini dia tayangannya. Kedua pelaku begal ini akhirnya menyerahkan diri setelah sempat masuk daftar pencarian orang yang ditetapkan Polres Lampung Tengah tahun 2013 lalu. Adam dan Heri menyerahkan diri difasilitasi Kepala Kampung Buyut Ilir Gunung Sugih, Hamim, dan tokoh masyarakat Tulung Buyut yang juga anggota DPRD Lampung Tengah, Ruslianto. Kepala Kampung Buyut Ilir Hamim saat mendampingi kedua tersangka saat menyerahkan diri mengatakan, dirinya terus berkoordinasi dengan kepolisian dan tokoh masyarakat menemui keluarga dan tersangka untuk memfasilitasi kedua tersangka menyerahkan diri. Menurut Hamim, kedua tersangka secara ikhlas menyerahkan diri kepada petugas karena telah menyesali segala perbuatan mereka. Dan keduanya juga berjanji untuk bertaubat. Saya selaku Kepala Kampung Buyut, kami selalu koordinasi dan kerjasama untuk saling membantu. Nah, kemudian saya selaku Kepala Kampung berjuang menemuin orang tua mereka, berikut dengan anggota DPR, kebetulan juga Pak Ruslianto, anggota DPR Kabupaten Lampung Tengah. Kami koordinasi sehingga titik temunya pada hari ini kami serahkan si Heri bin Mansur, kemudian Adam bin Yamin. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Harto Agung Cahyono mengatakan, tersangka Adam bin Yamin dan Heri Irawan bin Mansur sudah masuk daftar pencarian orang sejak 2013. Keduanya diduga sudah melakukan kejahatan di 20 lokasi. Dalam beroperasi, mereka biasanya menggunakan senjata tajam. Harto berharap penyerahan diri kedua tersangka itu mampu mengubah anggapan bahwa Kampung Buyut adalah rawan kejahatan, di samping mampu menggugah kesadaran pelaku kejahatan lain untuk menyerahkan diri. Harto meyakinkan dengan menyerahkan diri seperti Adam dan Heri tentu akan ada perlakuan. Tersangka ini akan kita terapkan pasal 365 dan 363. Kalau ancamannya sudah sesuai dengan KUHP yaitu 12 tahun dan 363-nya 7 tahun. Tapi berhubung dengan adanya sukarela ini akan ada nih Bang ya? Itu, nah, nanti kan kita sampaikan ke kejaksaan, akan kita koordinasikan. Kalau sesuai pengalaman sebelumnya, yang pasti ada perbedaan lebih daripada mereka yang kami tangkap dan upayakan penangkapan. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 365 dan 363 KUHP dengan ancaman masing-masing 12 dan 7 tahun penjara.
Namun, kepolisian akan melakukan pembicaraan khusus antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum, terutama untuk hal penerapan pasal dan jumlah tuntutan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli melaporkan. Dan tentang pribadi saya selaku kepala kampung itu jujur ya, karena ini upaya daripada pihak polisian dengan kami. Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba juga masih mewarnai kasus kriminal di Lampung pekan ini. Salah seorang juru parkir di Bandar Lampung ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis ganja. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah 6 bulan menjadi pengedar. Jalan. Gue banyak amat ya. Ayo. Teguh Hermawan, juru parkir yang biasa mangkal di salah satu rumah makan di kawasan Pahoman, Teluk Butung Utara ini diciduk polisi karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung meringkus Teguh di tempat kosnya di Jalan Kota Agung, Garuntang, Teluk Betung Selatan. Itu dijual 600. Ini lintingannya juga nih. Lo pakai juga ya? Iya, Pak. Dari warga Jalan Wais Mangka, Pahoman, Teluk Betung Utara ini, polisi menyita 1 bungkus daun ganja, 1 paket sedang sabu-sabu, dan 1 unit handphone sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui tempat kos tersangka seringkali dijadikan tempat pesta narkoba. Pada petugas, Teguh mengaku membeli ganja dari temannya berinisial AP yang kini buron. Bisnis jual beli ganja ini telah dilakoninya sejak 6 bulan lalu. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Yustam Duheno mengungkapkan, tersangka dibekuk ketika petugas menyamar sebagai pembeli. Teguh merupakan pengedar. Tersangka terhadap perkara ganja ini kita lakukan undercover buy, yaitu dengan cara pembelian terselubung. Kemudian tersangka merespon dan kita lakukan penangkapan di daerah Kelurahan Garuntang. Kemudian kita lakukan penggeledahan di dalam kediamannya, ditemukan barang bukti berupa bungkusan ganja, paket sedang, kemudian ada yang kecil, kemudian ada lintingan serta handphone. Teguh bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Sebelum disidang, Teguh lebih dulu mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Masih soal narkoba, petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung kembali meringkus pengedar sabu-sabu. Petugas meringkus tersangka melalui penyamaran yang berpura-pura sebagai pembeli di sebuah perumahan Palem Permai, Sukabumi, Bandar Lampung. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal Akhir Pekan kali ini. Saya Irwan Marwa mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Polisi terus memeriksa Aryansa yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Warga Jalan Ikan Kiter, Kangkung, Teluk Betung Selatan ini dibekuk ketika melintas di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan. Dari pemuda berusia 23 tahun ini, petugas menyita 2 paket kecil sabu-sabu, serta motor yang digunakan tersangka untuk menjual barang terlarang tersebut. Saat diperiksa, tersangka selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Namun Aryansa mengakui sering mengantarkan sabu atas perintah BD. Setiap kali mengantar, nelayan ini mengaku hanya diberi imbalan memakai sabu secara gratis dan uang Rp50.000. Udah berapa kali semuanya? Semuanya kalau sama dia 2 kali om. 2 kali. Sama yang lain? Sama yang kawan-kawan 3 kali om udah. 3 kali. Kalau kamu makan udah berapa kali? 3 kali, 5 kali om. 5 kali. Dikasih upah berapa? 50.000. Kasih upah berapa? 50.000, kadang 20.000 buat beli rokok om. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Yustam Duheno menjelaskan, tersangka diciduk setelah petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli. Pelaku pengedar sabu ini atau kurir ini yaitu berawal dari undercover buy, karena disampaikan atau berdasarkan informasi di sekitar Jalan Laksamana Malahayati di Kelurahan Kangkung ini sering digunakan untuk transaksi narkoba jenisnya sabu-sabu. Kemudian kita melakukan undercover, kemudian kita curigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor, kita lakukan penangkapan. Kini Polresta Bandar Lampung, tersangka bakal terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara.
karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.